Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana Dewi Prihandini. Saya dari program Dr. UII tahun 2024. Assalamualaikum Prof. Esmi. Hari ini saya akan memaparkan proposal disertasi saya yang berjudul Konsep Pengaturan Pengelolaan Kawasan Kars di Gunung Kidul untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosial. Baik, Prof. Latar belakang permasalahan dari proposal saya adalah eh, Geopark Gunung Sewu merupakan kawasan geopark global yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2015 yang meliputi Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Kawasan Geopark Gunung Sewu atau yang sering disebut dengan eh, kawasan bentang alam Kars ini berperan sangat penting sebagai reservoir air, penyerapan karbon, habitat biodiversitas, dan destinasi wisata. Ya, permasalahannya utama adalah pengembangan pariwisata lebih fokus pada keuntungan ekonomi, tumpang tindih regulasi pengelolaan kawasan Kars, timbulnya ketidakadilan sosial, seperti penggusuran, distribusi keuntungan yang tidak merata untuk masyarakat sekitar. Rumusan masalah. Satu, mengapa terjadi tumpang tindih regulasi pengelolaan kawasan Kars di Gunung Kidul? Dua, mengapa kebijakan pemerintah daerah apakah sudah mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadaan sosial? Dan yang ketiga, bagaimana konsep pengaturan pengelolaan kawasan Kars dapat mencapai keberlanjutan dan keadilan sosial? Tujuan dari penelitian saya ini, Prof, adalah menganalisis penyebab tumpang tindih regulasi. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan pengelolaan kawasan Kars terhadap dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga, merancang konsep pengelolaan kawasan Kars yang menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial. Kerangka teorinya, yang pertama, teori hukum lingkungan ekosentrisme, yaitu prinsip pencegahan serta perlindungan keberlanjutan lingkungan. Teori ini mengedepankan lingkungan hidup, bukan manusia sebagai pusat utama, tetapi lingkungan tetap harus dilindungi. Mereka punya hak untuk tetap eh, berkelanjutan. Yang kedua, teori keadilan sosial dari John Rawls, yaitu distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil. Kemudian yang ketiga, teori good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode sosial legal. Metode ini menggabungkan kajian yuridis dengan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan dengan observasi lapangan dan wawancara kepada narasumber. Tahapan penelitian yang pertama, studi literatur yang menunjukkan merujuk pada undang-undang, peraturan, kebijakan, keputusan, dan jurnal ilmiah. Kemudian penyusunan daftar pertanyaan wawancara yang merujuk pada kebutuhan penelitian. Yang ketiga, melakukan observasi ke objek penelitian yaitu KPAK atau eh, tentang alam Kars di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara pada pihak-pihak yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Yang kelima, melakukan analisis data kualitatif berdasarkan triangulasi data yang diperoleh dari hasil di lapangan maupun kajian literatur untuk menemukan hubungan antara peraturan yang ada, teori hukum, dan kenyataan di lapangan. Kemudian menyusun simpulan dan rekomendasi kebijakan. Kemudian memvalidasi hasil simpulan dan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, merevisi dan mempublikasi hasil simpulan dan rekomendasi kebijakan dalam forum ilmiah, jurnal, atau media lain.
Prosedur pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan dokumentasi data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini, saya mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan KARS dan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer dari narasumber yang berkompeten, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan terkait dalam pengelolaan KARS. Sumber data penelitian. Sumber data primer, masyarakat dan paguyuban sekitar kawasan KARS, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Ponorogo, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Lingkungan Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kabupaten Kidul, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Yogyakarta, Pengelolaan Rini Park, Pusat Studi Kars UPN Yogyakarta, Koalisi Masyarakat Pemerhati Kars Indonesia, KM. Sumber data sekunder yaitu seperti yang telah saya paparkan ini semua nanti saya kelola, Prof. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, kemudian kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, Prof, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjembatani kesejahteraan, kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan kawasan KARS, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai prioritas utama. Demikian, Prof, presentasi dan pemaparan dari proposal disertasi saya. Saya akhiri, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.